Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 1906013. Baik, saya akan membahas materi tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah himpunan konsep matematika yang disebut bilangan dengan dua operasi biner penjumlahan dan perkalian, dan bersifat tertutup pada himpunan sedemikian hingga 1. Penjumlahan bersifat komutatif dan asosiatif. 2. Perkalian bersifat komutatif dan asosiatif. Dan ketiga, perkalian bersifat distributif atas penjumlahan. Di mana himpunan bilangan tersebut adalah infinite atau infinite. Sistem bilangan dikenal dengan infinitif seperti bilangan asli dan pecahan. Suatu operasi biner adalah yang mengkombinasikan dua ide matematika untuk memperoleh ide yang ketiga, contoh penjumlahan dan perkalian. Bilangan dan sistem yang berbeda. Korespondensi tingkat lanjut ini dinyatakan dengan menyatakan bahwa bilangan asli dengan operasi tambah kali adalah isomorfis dengan subset dari sistem bilangan pecahan dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Secara umum, isomorfisme berarti bahwa jika kita mengkorespondensikan operasi-operasi pada elemen-elemen yang bersesuaian dari dua himpunan yang terkait, maka hasilnya juga berkorespondensi. Yang kedua itu lawan yang menghapus. Model matematika untuk tiga yang pertama adalah sistem bilangan asli. Tetapi jika kita melakukan penjumlahan untuk kombinasi model matematika jenis kedua, kita memerlukan himpunan bilangan berbeda. Semua kombinasi ini bukan himpunan objek nyata, tetapi dikarenakan kejadian yang dapat dibalik. Sedemikian hingga suatu kombinasi dari dua kesamaan dan berlawanan memiliki hasil akhir yang sama sebagaimana tanpa kejadian. Ketiga, bilangan bulat. Dalam model matematika, penambahan 2 dan pengurangan 2 adalah operasi yang berlawanan yang menghilangkan, sehingga menyatakan operasi ini dengan plus 2 dan pengurangan 2 menggunakan tanda kurung di sini untuk menunjukkan bahwa plus dan minus memadukan dua tanda untuk menunjukkan jenis bilangan baru. Operasi biner plus di sini menetapkan hasil plus 2 ditambah minus 2 sama dengan 0, memberikan hasil yang sama untuk kedua dan ketiga. Bilangan baru ini disebut bilangan bulat. Penggunaan tanda tambah untuk penjumlahannya berarti dalam hal ini menyerupai dan berbeda dari penjumlahan bilangan asli, tetapi hal ini tidak mengidentifikasi penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Tanda baru mungkin bermanfaat, tetapi tidak cocok tanpa memberikan tanda khusus. Keempat, bilangan rasional. Bilangan rasional dapat dikaitkan dengan kata rasional atau ration yang menjadi kata dasar dari rasional. Dalam matematika, rasional berarti perbandingan. Umumnya sebuah perbandingan dinyatakan dengan bilangan bulat. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan A atau B dan A, B. Bilangan-bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Bilangan rasional itu terbagi atas 5. Yang pertama itu penjumlahan bilangan rasional. Kesan bahwa penjumlahan bilangan rasional mungkin bermanfaat didefinisikan sebagai penjumlahan dua rasional, sehingga 5 dibagi 2 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan dalam kurung 5 tambah 6 balas kurung dibagi 2. Dan secara umum A dibagi B ditambah A dibagi B sama dengan dalam kurung A ditambah B balas kurung dibagi B. Jika rasio tidak sama bentuk kedua, kita harus menggantinya dengan rasio ekuivalen.
Yang kedua itu perkalian bilangan rasional. Ini mengesankan bahwa perkalian bilangan rasional mungkin masuk akal dibuat berkaitan dengan produk dari dua laju. Dalam kasus ini 54 dibagi 6 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 54 dibagi 2. 108 dibagi 12 dikali 12 dibagi 4 sama dengan 10 dibagi 2. A bagi B dikali B kali C sama dengan A kali C. Jika bagian kedua dari rasio pertama dan pertama dari rasio kedua tidak sama, kita harus menggantikan rasio dengan yang ekuivalen, sehingga A bagi B dikali A bagi B sama dengan A dibagi BA dikali BA dibagi BB sama dengan AA dibagi BB. Pada tahap ini, hal itu akan menjadi latihan yang bermanfaat bagi pembaca untuk meredefinisikan bahwa perubahan prinsip teraplikasikan menggunakan beberapa latihan numerik di atas, bahwa hasil dari 5 dibagi 2 ditambah 6 dibagi 2 dan 15 dibagi 6 ditambah 18 dibagi 6 adalah rasio ekuivalen atau bilangan rasional yang sama. Yang ketiga itu bilangan-bilangan rasional merupakan suatu sistem bilangan. Untuk menunjukkan bilangan rasional adalah sebuah sistem bilangan, maka dengan dua operasi biner penjumlahan dan perkalian yang bersifat tertutup pada himpunan sedemikian hingga A. Penjumlahan bersifat komutatif dan asosiatif, B. Perkalian bersifat komutatif dan asosiatif, C. Perkalian bersifat distributif atas penjumlahan harus terpenuhi. Misal A, B, C, dan D adalah sebaran bilangan bulat. Penjumlahan bersifat komutatif A bagi D ditambah B bagi D sama dengan dalam kurung A tambah B balas kurung dibagi D sama dengan dalam kurung B tambah A balas kurung dibagi D sama dengan B bagi D ditambah A bagi D. Penjumlahan bersifat asosiatif dalam kurung A dibagi D ditambah B dibagi D balas kurung ditambah C dibagi D sama dengan dalam kurung A tambah B dibagi D ditambah C dibagi D sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C dibagi D sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C balas kurung dibagi D sama dengan A bagi D ditambah dalam kurung B tambah C balas kurung dibagi D sama dengan A dibagi D ditambah dalam kurung B bagi D ditambah C dibagi D. Pembuktian bahwa X bersifat komutatif dan asosiatif adalah sama dengan pembuktian pada pembaca dapat membuktikan sendiri sebagai latihan. Seperti bilangan pecahan dan bilangan asli, demikian juga bilangan rasional. Sistem baru ini memiliki 5 sifat. Yang keempat itu bilangan rasional dalam notasi pecahan. Asal muasal kedua bilangan tersebut sangatlah berbeda. Bilangan rasional yang diturunkan dari bilangan bulat positif adalah isomorfisme dengan bilangan pecahan. Dan kasus umum isomorfisme yang serupa juga berlaku untuk X. Selanjutnya, syarat untuk ekuivalen dari rasio dan ekuivalensi dari pecahan korespondensi juga hampir sama. A dibagi B sama dengan A aksen dibagi B aksen. A per B sama dengan A aksen dibagi B aksen. Jika AB aksen sama dengan A aksen dikali B. Perbedaannya hanyalah terletak pada bahwa dalam rasio A, B, A aksen atau B aksen menyatakan bilangan bulat positif, sementara dalam pecahan mereka menyatakan bilangan asli, sehingga dalam perhitungan dapat mengambil keuntungan dengan notasi pecahan yang lebih sederhana. Yang kelima itu rasio yang dituliskan sebagai pecahan desimal. Pecahan desimal 2,5 sama dengan pecahan biasa 25/10.
Kita sepakati bahwa plus 22,5 berarti sama dengan plus 25 dibagi plus 10. Sebuah rasio yang ditulis dalam notasi pecahan. Kita sepakati pula bahwa minus 2,5 berarti sama dengan minus 25 per plus 10 dan plus 25 dibagi minus 10. Rasio-rasio ini ekuivalen karena perhitungan dengan bilangan dapat dilakukan baik dalam pecahan atau notasi desimal. Kita dapat menyatakan bahwa kesamaan pada bilangan rasional menunjukkan bahwa kapanpun jika diperlukan kita mengganti operasi untuk bilangan asli dengan bilangan bulat. Catat bahwa X pada ruas kiri menyatakan perkalian bilangan rasional, sementara yang di tengah menyatakan perkalian pada bilangan bulat. Jika seterusnya benar-benar menggunakan tanda yang berbeda tetapi satu yang bersesuaian tidak dipahami dalam ketikan printer. Yang kelima itu bilangan irasional. Bilangan irasional terbagi atas 4. Yang pertama itu definisi bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang bukan rasional. Bilangan irasional ini bukan hasil bagi bilangan bulat dan bilangan asli sehingga tidak dapat menyatakan dalam bentuk P per Q dan juga tidak mempunyai bentuk desimal. Setiap bilangan irasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal berakhir atau pecahan desimal berulang teratur. Sebaliknya, setiap pecahan desimal berakhir atau pecahan desimal yang angka-angkanya berulang teratur adalah bilangan rasional. Selanjutnya, bilangan yang jika dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal tidak akan berakhir dan tidak berulang, maka bilangan itu merupakan bilangan irasional. Pada umumnya, orang Yunani kuno menghabiskan waktu lama untuk membahas apakah ada bilangan selain bilangan rasional. Kenyataannya, dalam beberapa tahun ini, kelompok matematikawan dan Pitagoras menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada bilangan yang tidak rasional. Lukisan dinding orang Mesir 3.000 tahun yang lalu menunjukkan para peneliti yang membawakan seutas tali dengan kedalaman 12 knot. Ketika tali dikumpulkan dalam sebuah segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 satuan, segitiga yang diperoleh adalah segitiga siku-siku. Hal ini menggunakan teorema yang sangat terkenal, yaitu teorema Pitagoras, bahwa dalam sebarang segitiga siku-siku jika kita menggambarkan segi 4 pada ketiga sisinya, lukisan segi 4 pada hipotenusa sisi dihadapkan sudut siku-siku adalah sama dengan jumlah luasan persegi dari dua sisi yang lain. Luasan dapat ditentukan dengan hitungan persegi satuan. Dalam sistem bilangan rasional, kita dapat menemukan sebuah bilangan yang jika dikuadratkan atau dikalikan dengan dirinya sendiri sama dengan 2. Tetapi kemudian tidaklah sulit untuk membuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional yang memberikan jawaban tersebut. Pitagoras, salah satu seorang siswa Pitagoras, tahu tentang bukti ini dan keberadaan bilangan non-rasional yang didapatkan lewat cara berpikir mereka yang disebut bilangan yang tak terucapkan, dan bersumpah dengan sesama anggotanya untuk merahasiakannya. Yang kedua itu sarang interval. Kita akan mengasumsikan bahwa pengetahuan tentang perkalian bilangan rasional dalam notasi desimal dan mengilustrasikan metodenya dengan mencoba menemukan bilangan yang kuadratnya adalah 2. Atau bilangan ini disebut sebagai akar kuadrat dari 2 atau ditulis akar 2. Memerlukan waktu, kesabaran, dan fasilitas untuk menghitung yang cukup sehingga dapat melanjutkan perhitungan yang terdekat sepanjang yang kita suka. Barisan interval ini pada garis mempunyai 2 sifat yang menarik, yaitu A.
Setiap interval berada pada interval sebelumnya. B. Seberapapun kecilnya bilangan yang ingin kita sebutkan, kita dapat menemukan sebuah interval sedemikian hingga ukuran dari interval ini dan semua penggantinya lebih kecil daripada bilangan ini. Seberupa sebarang baris interval ini disebut sebagai seorang interval. Dan mudah untuk membuktikan bahwa hanya ada satu titik yang ada dalam setiap interval dari sarang. Oleh karena itu, jika ada dua titik, mereka akan memiliki jarak meskipun sangat kecil dan dapat menemukan sebuah interval yang ukurannya lebih kecil daripada jarak ini. Ini akan meletakkan satu titik di luar interval. Mendefinisikan secara tunggal titik yang berkorespondensi dengan akar 2, inilah yang kita cari. Apa yang telah dilakukan adalah untuk menunjukkan bahwa bilangan yang diasumsikan ada dan kita sebut akar 2 dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Seperti yang telah kita tunjukkan di awal bahwa bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan bilangan bulat dalam bentuk bilangan asli. Untuk menentukan bahwa ini disebut sebagai bilangan, cara menambahkan dan perkaliannya dengan bilangan lain yang didefinisikan dengan cara serupa yang hasilnya ada dalam sistem bilangan. Yang ketiga itu penjumlahan dan perkalian bilangan irasional. Untuk mendapatkan beberapa usulan mengenai metode yang sesuai untuk penjumlahan dan perkalian bilangan-bilangan irasional, kita boleh mengingat lagi bahwa bilangan-bilangan ini berasal dari sebuah keadaan di mana ukuran panjang sebuah garis ternyata tidak dapat dinyatakan sebagai sebuah satuan dengan bilangan rasional. Tampak jelas kita memiliki jaring interval lain pada kolom kanan daripada harus mendefinisikan bilangan real tertentu yang lain. Yang keempat itu atau yang terakhir adalah campuran bilangan irasional dan bilangan rasional. Jaringan interval adalah cara rumit untuk menyatakan sebuah bilangan yang belum dihitung. Berarti bahwa bilangan rasional dan bilangan rasional dapat dicampur untuk tujuan perhitungan atau mengganti bilangan irasional dengan pendekatan rasional.